Halo Pak Hari, kita jumpa lagi dengan Bincang Kumham pada hari ini. Tapi selamat itu melakai, selamat selalu kalian yang melepas, ada di kata Dino kekurangan. Kata juga pas saya terjual harus. Pada hari ini kita sangat berbangga karena ada tamu dari Badan Kebudayaan Nasional, lebih khusus lagi dari Pusat Analisis dan Evaluasi. Ini kita sudah ada tamu yang luar biasa, Bapak Reza Fikri Febrian, kandidat doktor. Beliau adalah analis media sekaligus koordinator bidang perekonomian yang saat ini hadir di Kalimantan Tengah untuk memberikan materi atau bimbingan teknis analisa evaluasi sekaligus mereview hasil evaluasi dari kandidat tahap. Jadi ini sebuah kehormatan bagi kita. Nah, kita akan berbincang sedikit tentang analisa dan evaluasi yang saya yakin pasti punya perkembangan yang sudah cukup banyak. Meskipun bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang muncul belakangan dibandingkan dengan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan ataupun kalau kita bicara tentang jabatan fungsional tertentunya perancangan peraturan perundang-undangan, analis hukum ini merupakan jabatan yang tapi kita akan melihat lebih jauh, mendapat informasi lebih jauh dari Pak Reza terkait perkembangannya. Selamat datang di Palangkaraya. Terima kasih Pak Adif. Mas Reza ya. Ini luar biasa. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Mas Reza, Pusat Analisis Evaluasi itu sudah berdiri sejak tahun 2015. Ya. Dan saya juga sudah mengikuti perkembangan cukup banyak apa yang dilakukan di BPHN, mulai dari metodenya hingga kegiatan-kegiatan yang saya pikir sangat penting untuk support agenda peraturan regulasi. Nah, mungkin Mas Reza bisa menceritakan sedikit ke kami, ke Pak Hari ya. Pak Hari itu sebutan untuk saudara di Kalimantan. Ya. Bisa berbagi informasi untuk menyampaikan beberapa perkembangan, khususnya mungkin bisa menjelaskan kalau di Jakarta itu apa yang dilakukan dan kemudian dari pengalaman di Jakarta untuk melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan ya, apa yang kemudian bisa dikembangkan lebih jauh lagi di daerah khususnya di kantor wilayah. Silakan Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Arfan dan Pak Hari semuanya. Jadi memang Badan Pemilihan Hukum Nasional sebagai salah satu unit utama Kementerian Hukum dan HAM, tadi disampaikan juga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional itu saat ini memang sudah banyak melakukan analisis dan evaluasi. Ada beberapa objek analisis dan evaluasi Pak Adif, salah satunya dan sampai saat ini memang utamanya dalam konteks peraturan perundang-undangan yang existing. Nah, di pusat itu ada 4 dulu bidang, nah sekarang kelompok substansi, ada sebagaimana pemerintahan kita sebetulnya ada Polhukam, ada perekonomian. Kebetulan kami di bidang perekonomian ada sumber daya alam, lingkungan hidup. Dulu ada sosial budaya, Pak Kadif tentu sangat familiar. Nah, sekarang itu bertransformasi menjadi koordinator pembinaan jabatan fungsional analis hukum. Nah, fungsi sosial budaya lalu dibagi habis ke 3
bidang yang lain. Nah, di pusat itu memang lebih banyak dan tentunya memang objeknya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan juga peraturan menteri. Nah, di bidang perekonomian misalnya pada tahun ini kami berfokus pada tema UMKM dan juga karena sebagai salah satu dampak juga dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya ada juga tentang perfilman, keuangan digital, kawasan ekonomi khusus dan perindustrian, bidang-bidang lain juga seperti itu. Nah, yang dapat dikembangkan pada daerah kan tentunya mungkin sebagaimana bidang-bidang yang tadi kami sampaikan, tentu di pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, kota ada dinas-dinas. Nah, dinas-dinas itu kan tentu ada juga sektor dan bidang-bidang yang menjadi urusan tugas dan fungsinya, mungkin ada pemerintahan, ada kesehatan, pendidikan, dan itu tentu ada regulasinya, baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Nah, yang existing itu sangat penting untuk dilakukan analisis dan evaluasi, karena itu nantinya akan sangat memudahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi, baik nantinya menyusun naskah akademiknya maupun rancangan peraturan daerahnya. Sehingga kalau satu hasil analisis dan evaluasi dilakukan dengan baik, maka itu sudah terbukti akan sangat memudahkan penyusunan naskah akademik dan juga raperdanya yang lebih baik, baik dalam konteks perubahan maupun penggantian, gitu, Pak Adif. Oke, Mas Reza, ini kalau misalnya kita mau bandingkan ya, kalau di pusat itu yang dievaluasi kan peraturan pusat, ya, mulai dari undang-undang, ya, peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden sampai ke peraturan menteri, ya, gitu ya. Nah, kalau di Kanwil di daerah itu kemudian dengan melihat apa yang menjadi objek di pusat, ya, seolah-olah pada level yang memang di bawahnya, ya, dan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. ya. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, apakah Mas Reza melihat ada peluang kita melakukan evaluasi tidak hanya sekedar produk hukum ya, berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, tetapi ada produk-produk hukum yang lain, termasuk misalnya putusan pengadilan atau ada hal lain. Karena sebagai gambaran, kalau di BPHN itu analis hukum kan dia menjadi satu di pusat AE, tidak ada yang ada di pusat lain. Meskipun di KL juga tersebar, di unit lain juga tersebar. Kalau di Kanwil, khususnya di Kanwil Kalimantan Tengah, ini kan jabatan fungsional analis hukum. Ini kan tersebar, tidak hanya di bidang hukum, tapi juga ada di bidang plan hukum, bidang HAM, yang notabene juga teman-teman analis hukum itu melaksanakan TUSI, misalnya Yankum, melaksanakan TUSI untuk melaksanakan tugas terkait dengan administrasi hukum umum, notaris, pendaftaran badan hukum, kewarganegaraan, apostil dan lain-lain. Ada di kekayaan intelektual, ngurusin soal merek, paten dan lain-lain. Ada juga di hak asasi manusia. Nah, Mas Reza melihat suasana yang mungkin agak berbeda dengan di BPHN, dengan di kantor wilayah. Ini kira-kira terobosan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh kantor wilayah agar kemudian pelaksanaan analisis valuasi ini juga bisa lebih fleksibel, tidak hanya melakukan evaluasi atas peraturan perundang-undangan di level daerah saja, tetapi juga hal lain yang bisa dilakukan, karena secara nomenklatur penamaan pun namanya kan analis hukum, bukan analis peraturan perundang-undangan. Nah, ini minta ini pencerahan nih, Mas Reza. Jadi betul Pak Kadif, memang dari sisi nomenklatur memang jabatan fungsional ini analis hukum. Jadi memang kalau kita bicara hukum kan tentu jauh lebih luas daripada sekedar produk hukum yang
peraturan perundang-undangan. Dan sejak jabatan fungsional ini dibentuk, Pak Kadif kita ini juga salah satu peletak dasarnya juga lah untuk menyiapkan regulasi untuk itu, dan itu kan bersamaan dengan momentum penyederhanaan birokrasi ya waktu itu ya Pak Kadif, sehingga banyak jabatan difungsionalkan. Nah, memang analis hukum ini memang didesain sejak awalnya untuk sifatnya luas dan bisa berdiri atau siap sedia di banyak sektor, sebetulnya tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Makanya kalau di Permenpan RB itu kemudian objek analisis dan evaluasi itu yang juga menjadi tusi dari JF Analis Hukum itu tidak hanya peraturan perundang-undangan. Boleh jadi itu utama atau yang pertama, tapi lebih dari itu tadi Pak Kadif juga sampaikan putusan pengadilan misalnya. Nah, itu juga salah satu yang sudah kita kembangkan. Kalau di pusat itu terutama dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Pak Kadif, terutama putusan Mahkamah Konstitusi yang karakteristiknya memang memerlukan tindak lanjut, misalnya putusan-putusan yang sifatnya konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat. Nah, itu kan memerlukan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang. Nah, itu umumnya kita diminta untuk melakukan analisis sehingga tindak lanjut yang paling tepat untuk pemerintah sebagai salah satu unsur pembentuk undang-undang itu seperti apa. Nah, mungkin dari situ di daerah ya juga bisa melakukan itu, misalnya melakukan analisis dan evaluasi terhadap apakah misalnya di Kalimantan Tengah pernah ada atau kan tentu akan ada potensi misalnya perda yang dilakukan uji materi oleh orang ke Mahkamah Agung. Nah, itu analisis analis hukum bisa mengambil peran untuk melakukan analisis telaah, karena salah satunya strategi advokasi itu juga menjadi tusi dari JF Analis Hukum. Atau misalnya putusan-putusan tun yang ada di pengadilan tun di wilayah hukum atau wilayah kerja dari sebuah kantor wilayah, sehingga kantor wilayah juga menjadi punya basis data kecenderungan perkara tun di wilayah kanwil tersebut seperti apa. Nah, itu sangat mungkin dikembangkan melalui fungsi-fungsi dari analis hukum, sehingga kalau misalnya ada putusan tun itu apakah langsung kecenderungannya langsung diterima atau orang umumnya banding, atau karakteristik pengadilan tun terhadap misalnya ya perkara-perkara kepegawaian misalnya itu lebih condong pada institusi ataukah pada si pegawai yang mengajukan gugatan tun dan lain sebagainya. Sehingga itu akan lebih menarik ya. Nah, sehingga kantor wilayah juga sangat mungkin terinspirasi untuk membuka komunikasi tidak hanya kepada pemerintah daerah ataupun DPRD, tapi juga sangat mungkin kepada lembaga yudikatif, misalnya pengadilan tun terutama di daerahnya. Bukan dalam rangka menganalisis atau dalam arti mengkoreksi putusan pengadilan, tentu kan itu tidak mungkin, tapi lebih kepada kita jadi punya analisis terhadap apa-apa yang dapat dilakukan untuk perbaikan pasca putusan itu keluar. Bahkan kadang-kadang ada juga putusan tun yang memang memerlukan tindak lanjut kan, SK-nya harus dicabut atau mungkin diperbaiki atau dan lain sebagainya, atau justru dikuatkan dan lain-lain. Itu putusan pengadilan. Yang lainnya juga banyak juga pengembangan tusi dari sebuah instansi atau perjanjian kerjasama instansi dengan pihak lain. Nah, sehingga yang tadi Pak Kadif sampaikan, memang jabatan analis hukum ini ke depannya itu memang disiapkan untuk dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, tidak terbatas pada produk hukum peraturan perundang-undangan saja, tetapi ya masalah hukum gitu, masalah hukum. Nah, sehingga sebetulnya ruang lingkup dan istilahnya ekosistem dan habitatnya sebetulnya bisa luas gitu. Yeah. Jadi bisa hidup, barangkali bisa jadi hidup bisa di darat, di laut, di udara gitu. Menarik. Jadi perkembangannya luar biasa. Ya. Saya ingat dulu ketika pusat analisis evaluasi ini lahir kan sebenarnya untuk menyelesaikan beberapa problem hukum. Ya. Salah satunya adalah adanya over regulation. Ya.
adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan disharmoni misalnya. Dan ternyata sekarang berkembang jauh lebih luas dan artinya kesempatan untuk melakukan analisis evaluasi produk hukum itu bisa tidak sekedar peraturan perundang-undangan. Nah, Mas Reza, saya ingin masuk lebih dalam nih. Tadi kita bicara tentang potensi untuk menganalisa tidak hanya produk peraturan perundang-undangan, tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau kita bicara hukum, itu kan ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Nah, khusus di Kalimantan Tengah, ini kan hukum adat itu masih cukup kuat. Bahkan lembaga-lembaga adat itu juga diakui dan mendapatkan legitimasi, bahkan secara yuridis itu ada peraturan daerah yang mengatur tentang masyarakat adat, gitu ya. Nah, tentu mereka bergerak melaksanakan peran mereka sebagai pemangku adat dalam institusi-institusi yang ada. Misalnya di sana ada daman, ini ketua adat yang di level kecamatan, kemudian ada mantir, itu juga ketua adat di level desa, kemudian ada dewan adat Dayak misalnya. Nah, mereka tentu melaksanakan hukum yang tidak tertulis. Jadi hukum adat ini kan masih terserak, ya. Hukum yang hidup di masyarakat, dan itu diakui juga oleh peraturan perundang-undangan kita. Nah, potensi untuk kita juga melakukan evaluasi atas hukum tidak tertulis itu seberapa jauh dan formatnya kira-kira sudah dipikirkan atau seperti apa, Mas Reza? Ya itu Pak Kadif. Jadi memang perlu juga kami informasikan bahwa kita punya momentum yang baik dan strategis gitu ya, karena pasca 2 kali diubahnya Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini kan ada beberapa yang bisa dimanfaatkan untuk penguatan fungsi dari analisis dan evaluasi hukum gitu ya. Nah, ya salah satunya ya hukum yang tidak tertulis itu gitu, karena di sana juga memang arahnya melibatkan banyak tokoh-tokoh adat, kemudian juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, sehingga memang nantinya dan setelah 2 kali perubahan Undang-Undang 12 itu kita punya momentum untuk juga memperbaiki peraturan pelaksanaannya. Nah, di Perpres 87 2014 yang sedang dalam proses ya, bisa berkembang memang apakah diubah atau diganti dengan yang baru, ini sedang berjalan. Nah, disitulah memang ada kesempatan untuk kemudian melakukan beberapa penguatan terkait itu. Jadi bisa formatnya mengadopsi nilai-nilai yang hidup di dalam hukum tidak tertulis itu. Nah, tapi memang dari sisi konsepsi ini juga kita masih akan mencari bentuk yang paling pas. Misalnya peristilahan juga sebetulnya yang lebih tepat itu apakah hukum tidak tertulis, apakah hukum yang hidup di masyarakat. Karena kemudian ada dalam beberapa praktik, kemudian kami juga diskusi, berkonsultasi dengan para akademisi, misalnya ya kalau hukum adat lalu dikatakan adopsi ya betul-betul plek-plekan gitu ya di Perda, ya lalu kemudian kan menjadi tertulis hukumnya gitu. Tapi apakah tidak misalnya lebih baik itu memang namanya hukum yang hidup di masyarakat gitu, sehingga jadi living law, jadi bukan unwritten law gitu ya, karena ada beberapa perbedaan konsepsi juga. Nah karena memang begitu disebutkan hukum tidak tertulis, tapi dalam beberapa praktik normanya dimuat di dalam Perda, nah itu ya dia menjadi tertulis, lalu menjadi kemudian berpotensi misalnya diuji materi orang ke Mahkamah Agung karena dia sudah bertransformasi menjadi norma di dalam Perda, kan itu juga mungkin jadi satu persoalan tersendiri. Tetapi kalau living law memang dia tidak tertulis di dalam hukum formal, tapi itu tidak bisa kita nafikan eksistensinya sebagai hukum, dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM tentu menjadi garda terdepan tuh untuk melakukan pembinaan dan lain sebagainya, karena seringkali
terutama untuk hal-hal yang sifatnya restorasi gitu, itu justru sangat memudahkan. Tapi memang yang mungkin perlu jadi perhatian khusus kalau kemudian dia sifatnya menghukum, dan lalu juga bisa jadi ada tentu dalam beberapa praktik yang lebih keras daripada hukum negara itu sendiri. Nah itu yang mungkin memang, karena kan dalam koridor konstitusi juga ada batasan. Hukum yang hidup itu ya sepanjang dia memang masih hidup sesuai dengan prinsip NKRI, ya, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi justru yang lebih efektif itu aplikasi dari hukum yang hidup di masyarakat lebih hal-hal yang sifatnya restoratif gitu. Bahkan untuk tindak pidana, tapi umumnya tindak pidana ringan, ya itu seringkali memang akan jauh lebih efektif untuk diselesaikan secara adat dalam arti positif gitu ya. Nah itu yang mungkin, dan analis hukum itu kedepannya sangat ditunggu sebetulnya kiprahnya untuk mengambil peran strategis dalam konteks-konteks itu, menganalisis bagaimana supaya hukum-hukum yang hidup di masyarakat ini melalui juga kolaborasi dengan para tokoh adat itu menjadi semakin lebih efektif gitu, Pak Adif. Ya, ini menarik Mas Reza ya. Jadi saya kira memang ini kesempatan baik untuk kemudian kita membuat format ya. Ini jadi PR saya kira untuk kemudian kita melihat potensi hukum adat ini, karena seperti yang disampaikan Mas Reza, sebenarnya ada koridornya nih ya. Hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat ini dia dipersyaratkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI, Pancasila, tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Nah ini sekaligus kesempatan untuk kemudian kita kalau perlu proses kompilasi ini melibatkan peran dari teman-teman analis hukum kan. Jadi mereka yang kemudian bisa menentukan hukum adat mana, hukum hidup di masyarakat mana yang kemudian bisa diadopsi atau diakui gitu kan, sebagai bagian dari hukum nasional yang tidak bertentangan dengan Pancasila mana, dengan hak asasi manusia, dengan prinsip NKRI dan seterusnya. Ini sesuatu yang baik, dan tentu kami berterima kasih kalau kemudian nanti akan ada metode yang bisa di-share seperti 6 dimensi yang kemarin sudah disosialisasikan kepada kami untuk digunakan di kantor wilayah. Mas Reza, saya masuk ini poin terakhir nih. Tadi kita sudah melakukan review atas peraturan daerah rencana induk kepariwisata. Nah, Mas Reza, ini bagaimana melihat tentang peluang membangun kepariwisataan di Kalimantan Tengah, dan sejauh mana peran dari regulasi setelah tadi kita evaluasi, ya, kita review dan kemudian kita mendengarkan beberapa pandangan dari stakeholder, dari pemerintah daerah, kota, provinsi. Kira-kira ada hal-hal yang bisa disampaikan Mas Reza demi majunya kepariwisataan di Kalimantan Tengah, karena saya meyakini begitu pariwisata maju ini akan diikuti oleh hal-hal lain, karena ini industri pariwisata juga akan mengikuti ya. Begitu ada destinasi yang bagus, nanti ada akomodasi, transportasi dan hal-hal lain yang akan mengikuti untuk justru menumbuhkan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Pak Kadif. Jadi memang sektor pariwisata itu kan sebetulnya salah satu sektor yang sangat strategis ya dalam konteks perekonomian, karena dari pariwisata itu lalu kemudian menimbulkan banyak sekali dampak positif gitu ya, karena dari sektor pariwisata itu lalu bisa menghidupkan UMKM, kemudian kekayaan intelektual dan lain sebagainya gitu ya, bahkan sampai ke pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di Kalimantan kalau kami lihat memang ada potensi yang harus kita kembangkan, tapi juga sekaligus juga mungkin risiko-risiko yang harus kita mitigasi gitu ya. Karena Kalimantan ini punya modal besar dari sisi geografis,
letak wilayah ini kan sangat strategis sebetulnya. Kalau kita bicara kepulauan Nusantara ini relatif ada di tengah gitu ya. Nah, tapi dan alam juga sangat mendukung. Nah, tapi memang industri pariwisata itu kan juga kalau tidak dikendalikan atau tidak diatur dengan baik, itu juga ada dampak terhadap ekologi gitu. Nah, Pulau Kalimantan itu menjadi satu pulau yang tidak hanya menjadi harapan Indonesia tapi dunia untuk menjadi paru-paru dunia. Nah, tantangan pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan, mungkin juga khususnya di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi, itu ya tantangannya justru di situ, bagaimana sektor pariwisata berkembang dengan segala multi efek kepada berbagai sektor lain, UMKM, kekayaan intelektual dan yang lain sebagainya, itu kemudian bisa berkembang tanpa merusak ekologi gitu ya, tanpa merusak lingkungan. Tadi kita banyak diskusikan, dipimpin langsung oleh Pak Kadif Yankum kita dan melibatkan banyak sektor gitu ya, dinas-dinas baik tadi lingkungan hidup, kemudian sektor dinas UMKM, koperasi. Nah, itu sangat menarik sekali diskusinya gitu. Nah, sehingga dari situlah lalu dan ini memang forumnya tadi itu analisis dan evaluasi gitu ya. Nah, sehingga tergambar kemudian masalah-masalah yang ada dan kemudian apa-apa yang bisa kita mitigasi risikonya dan potensi-potensi yang bisa dikembangkan gitu. Nah, karena pariwisata sekali lagi betul-betul sektor yang sangat strategis, karena begitu pariwisata berkembang, nah umumnya yang lainnya akan mengikuti gitu ya, UMKM dan lain sebagainya. Dan tadi juga kami menyampaikan dukungan infrastruktur itu menjadi penting untuk pengembangan. Dan tadi juga misalnya kita berdiskusi idealnya ada paling tidak pemikiran untuk misalnya membuka rute penerbangan internasional misalnya begitu ya, untuk ke Kalimantan Tengah, karena itu menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan pariwisata, sehingga kita tidak hanya mengandalkan wisatawan domestik. Dan juga salah satu yang hasil penting dari diskusi kita tadi tentang pariwisataan tadi adalah ya bagaimana menciptakan satu ekosistem, tidak hanya bagaimana berpikir mendatangkan wisatawan, tapi bagaimana membuat mereka ingin datang kembali. Nah, itu juga menjadi hal penting, karena boleh jadi itu dua hal yang berbeda antara bagaimana mendatangkan mereka dan bagaimana membuat mereka ingin datang kembali. Dan tadi banyak sekali inspirasi yang nantinya bisa dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya dalam juga pembinaan kantor wilayah Kemenkumham sebagai wakil dari instansi vertikal itu, Pak Kadif. Oke, Mas Reza, terima kasih. Sama-sama, Pak Kadif. Luar biasa ya. Jadi terima kasih atas pencerahan, pendampingan untuk melakukan evaluasi regulasi, kemudian peluang-peluang untuk melakukan inovasi-inovasi, kegiatan evaluasi, dan juga dukungan untuk perkembangan kepariwisataan di Kalimantan Tengah. Ini sekaligus saya nitip nih Mas Reza promosi. Jadi kita bicara kepariwisataan, saya perlu titipkan ke Mas Reza, tolong sampaikan ke teman-teman di Jakarta dan seluruh Indonesia, di Kalimantan Tengah punya potensi wisata yang luar biasa. Ada Tanjung Puting, yang di sana itu ada konservasi orangutan, ya. Kemudian ada Taman Sebangau untuk susur sungai yang luar biasa. Kemudian ada wisata historis, dulu sempat di sini mau dijadikan sebagai ibu kota negara dan jejak-jejak Bung Karno ada di sini. Kemudian ada Bukit Batu dan masih banyak lagi. Jadi mudah-mudahan destinasi-destinasi yang sudah dikenal masyarakat luas bisa lebih dikembangkan lagi dengan pola dan perencanaan yang baik, dan tentu ini nanti akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah. Sekali lagi terima kasih Mas Reza. Sukses untuk Mas Reza dan teman-teman di Jakarta.
Dan juga mudah-mudahan kedatangan Mas Hasyam berkah juga untuk masyarakat Kalimantan Tengah dan kepariwisataan di Kalimantan Tengah pada khususnya, serta perekonomian masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Pak Hari, kita jumpa di pertemuan kita berikutnya.